Saya ingin menyampaikan salah satu makalah kalam hikmah dari sahabat Nabi Muhammad yang pernah mengabdi kepada Nabi Muhammad, menjadi pelayan Nabi Muhammad selama 10 tahun. Nama beliau namanya Anas bin Malik. Anas, bila mana kita dengar nama Malik bin Anas, saya ulang, saya balik ya, Malik bin Anas itu berarti adalah Imam Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita kajian pada malam hari ini, mari kita baca doa dari Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani untuk keselamatan kita, terutama di musim wabah ini. Ngereng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antal alimu bil hali wasyakwa wa antal qadiru ala kashfil balwa fa innaka qulta wa qawlukal haqqu wa kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin tahassanna bi rabbil mulki wal malakut wa'tasamna bi dzil izzati wal jabarut wa tawakkalna alal hayyil ladzi la yamut isrif anna hadzal adha wal balaa wal ghalaa wal amrada wat ta'una ma la yasrifuhu ghairuka innaka ala kulli syai'in qadir isrif anna hadzal adha wal balaa wal ghalaa wal amrada wat ta'una ma la yasrifuhu ghairuka innaka ala kulli syai'in qadir isrif anna hadzal adha wal balaa wal ghalaa wal amrada wat ta'una ma la yasrifuhu ghairuka innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waghfir lana wal muslimin warhamna wal muslimin waqina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad dini wa sallallahu
ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbal minna bisirri asraril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihuda ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersama malam hari semangken masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan panjang umur. Semoga terus sehat dan terus panjang umur, dan semoga kita masih bisa istiqomah, diberi kekuatan untuk senantiasa berbuat kebaikan, sehingga kebaikan tersebut bisa buat bekal untuk kita menghadap kepada Allah. Para Rabu sepetan kaula mulja'aki, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan salah satu makalah kalam hikmah dari sahabat Nabi Muhammad yang pernah mengabdi kepada Nabi Muhammad, menjadi pelayan Nabi Muhammad selama 10 tahun. Nama beliau namanya Anas bin Malik. Anas, bila mana kita dengar nama Malik bin Anas, saya ulang, saya balik ya, Malik bin Anas itu berarti adalah Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Bila saya menyebut Anas bin Malik, itu berarti adalah sahabat Nabi. Beliau ini pernah didoakan oleh Nabi panjang umur. Dari saking panjangnya beliau hidup pada masa Nabi, masa sahabat, dan juga beliau sampai hidup pada masa tabi'in ratusan tahun, lanjang umur. Kayak bianja bu kesambuk kau orang lanjang umur. Dulu ada Nabi berdakwahnya saja 950 tahun. Nabi Nuh tanggung-tanggung, api datu 950 tahun. Morok 950 tahun. Jadi umur beliau berapa? Beliau itu tugas risalah, menyampaikan risalah kenabian itu 950 tahun. Coba bayangkan. Terus berapa umur beliau? Tikal jak yang bingung, lain lambak dia. Untuk umat Nabi Muhammad memang pendek-pendek umurnya. Kenapa? Satu, supaya tidak banyak beban biaya. Tanya banyak bandana. Pak Boloi tolong, seket tolong, irit. Dua, umat Nabi Muhammad itu dipendekkan umurnya semata-mata supaya tidak terlalu banyak berbuat dosa. Umur umat Nabi Muhammad ini sekitar antara umur sebidak kapetong polo, antara umur 60 sampai 70, kisaran itu. Akmaru ummati ma baina sittin was sab'in. Umur umatku itu adalah sekitar 60 sampai 70. Jadi sampean saya umur sebidak. Jadi sampean umur sebidak, masa kontraknya hampir habis. Jadi yang sudah 60, masa kontraknya sudah hampir habis. Monggo diatur ulang, buat perjanjian baru dengan Allah. Terbisaah, tergi lanjang umur, amin. Tergi lanjang betul badan, amin. Betong bolong. Lepas dari 70 itu ada bonus. Ada bonus. Pelemes. Nafsu toron. Jadi nafsu kan turun nomor betong bolong ke atas. Jadi tak pati banyak susah. Anjan bermalaikat kenal. Tong bolong ke atas. Mendingan ambian ini masa umur produktif ini enggak.
terutama yang sampean doaki, minta berdoa kepada Allah yang umur. Saya pernah bilang di pengajian ini, entah berapa apa istighatsah, saya bilang jangan pernah lupa dalam satu hari baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini insya Allah jaminan sampai besok pagi tidak mati. Semacam tuli macam mulai tamu ya. Jadi mulai makan macam yang sampai laku selamat, ibu jago laku sampai sore selamat. Amin. Ngetek kapi sudah. Sekarang ini panennya malaikat Azrail. Satu desa ada yang 120 sekian, ada yang 150, bahkan saya dengar sudah ada yang 200 per desa meninggal dunia. Tahun ini di sanembian berempat melar muka terta ada bon notop keluh kayak gue sih mikir setong pas dia remah haul lagu ya 1000 hari nombang acara 1000 hari itu berapa orang dalam hari satu hari pada remah maki kiain senter ini pakai undian ya, pakai undian. Bon, kita lanjut. Dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad pernah bersabda. Dengarkan sabda Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad yang jelas kalau bersabda tidak pernah berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mai syuting kan sim. Kakana salah mana syuting guys. Logger. Anu acara aja acara kalapan deh budi acara kalah saing nih jawaban Habib Qadir bukan malam acara magi ya jong lebih ada saingan boleh kok kata no seher bende jawaban Habib Qadir masa lengan tang nyaman jeraman berpayah menjong bingkok penceramah pada sesete sang gua tak saingan boleh pak anyok boleh Allah lebih al mu'minu baina khamsi syada'id. Orang itu kalau beriman ini yakin orang itu kalau beriman itu tidak akan pernah lepas dari 5 musibah. Jelas embian mun iman ki cekak masih ada dalam hati, tambah kuat imannya, yang 5 ini tambah parah. Sana, nah. Wis, marilah. Tak ada biasa ngiding lemon setel tak ngetek boleh selang sawah jadi mau katel salepan mon benih setel katel salipan gitu keranda mayat tuh salipan dulu itu kan mobil yang salipan sekarang keranda mayat salipan yang di selatan mau ke utara mau selatan jadi neng. Itu memang musibah seperti ini terjadi setiap 100 tahun. Dulu terjadi pada tahun 1918. Syekhona Khalil mendirikan pondok pesantren Kepang itu tahun 1919. Maka banyak doa-doa Syekhona Khalil tentang doa selamat dari taun wabah. Jadi dulu ada flu Spanyol namanya. Tahun 1918 itu terjadi flu Spanyol. Berapa jumlah yang meninggal dunia? 50 juta. Jadi masih kecil sekarang dibandingkan dulu. Mau sampai sekian juta gemet ya. gemet
Tapi saya mohon pada ibu-ibu yang masih sehat dan bapak-bapak yang masih sehat, mari kita buat gerakan balas dendam. Balas dendam. Jika yang meninggal 124, harus kita buat anak lagi. Sanggup? Binian jawab. Sanggup? Donja tak bertanya. Mon laki nak kerja suka sanggup. Bini nak tak nyawat sekali. Jangan binian ketempuan dia. Sanggup balas dendam? Waduh. Santri siapa ngejak sanggup? Tempak bingongan. Nah. Sanggup ya. Matawaman. Dah lauku kentung ngongkunya. Ayo. Musibah pertama apa? Mu'minun yahsuduhu. Dengarkan ini. Mu'minun yahsuduhu. Musibah pertama yang terjadi kepada orang yang beriman itu adalah pasti oleh Allah disediakan ada orang beriman juga. Saya ulang, beriman juga, bukan orang kafir. Ada orang beriman juga yang selalu dengki kepada orang itu. Jelas? Jelas? Jadi ada orang juga yang jadi memang tersedia. Kenapa kok ada dengki? Dengarkan, kenapa ada dengki? Kalau orang iri kepada kita, berarti mereka itu tidak bisa meraih apa yang kita raih. Mereka itu tidak bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan. Sehingga karena mereka tidak bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan, mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa kecuali iri dan dengki kepada kita. Paham? Yulang na boleh. Ambian ni kamu eke ere ban oneng, eke dengki ban orang, gara-gara orang se ere ban dengki kesambian genika, tak bisa tetimbian. Jelas? Tak bisa tetimbian. Iya. Tak bisa tetimbian. Cak sakit kaki dia bisa tetimbian, buat apa iri? Wong posisinya sama kok dia. Tapi karena dia itu tidak bisa seperti kita, tak bisa detik gula, tak bisa ingat detik sambian, tidak ada lain. Iri terus. Ku liver. Pokon liver. Cak tak anu, ama yang dinak melolo. Duk 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 duk. Liver ngakan tak nyaman, lemah-lemah rokok, mikirin atau akhirnya apa yang terjadi? Sakit dia pasti. Kasihan sebenarnya. Yang didengki, orang yang dibuat iri, dan jajah. Tambah mendapatkan apa yang mereka mau. Sedangkan yang iri tambah tidak mendapatkan apa yang dia mau. Paham? Maka nampian jabur lebur kitenggian reerian. Jelas? Eki tinepon sokore si beda. Orang repang katakan tebita. Orang itu punya pangkat beda-beda, tidak mungkin sama. Kenapa kok dibuat beda? Kata Allah dalam Al-Quran supaya saling membantu. Saya diberi kelebihan oleh Allah bisa mengajarkan agama kepada anda semua supaya saya bisa membantu anda. Kulah tak tahu no kangin jadi tukang bangunan tak tahu. Sampean tahu kelemahan saya ini sampai sekarang hitung-hitungan tidak bisa. Kulah ni kemon aja ke toko pasti salah sosok. Dia tak percaya dia. Mak bi sering cerdas salah nyosok. Lagi ni ke gula. Hebat gula. Iya kan? Hebat gula. Maka mon orang bilan gula ki di toko timur, seketika ada toko di timur, saya yang jaga, pasti banyak yang beli. Kenapa? Pasti salah. Kebala katanya gula. Mau tak teman ke orang sosokan, lebih menolong. Gula mon nyosok pasti lebih. Saya tak tahu.
Berarti ke biniku dia tanya. Tidak tahu harga saya. Barang itu harus saya jual berapa? Tidak tahu. Jadi mau orang melihat lampi ke gula. Berapa ini harganya Kiai? Kalau menurut sambian berapa? Hebat, 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 hebat. Di mana mana tekan angkok? Enggak betul. Enggak, saya enggak buat-buat. Sehingga sering kali oleh istri saya setelah dicek antara barang dan pemasukan keuangan enggak sesuai. Teko. Asli teko. Kenapa? Gula saya berjaga. Gula mau dijaga pasti. Kalau saya yang jaga pasti rugi. Ini hebatnya saya. Iya, makanya kadang ini pernah kantor dajaan nih kan, Si Ahmad, toko apa? Mending beli kaos ke gula. Enggak boleh gula, kaos yang kita mor. Cik toko na cijui kat sakit kan di naba, boleh kasih. Senapa nih rah? Jangan biar senapa sih? Ya paling nih harga nih sana rah, gimana? Istri saya tanya, oh mana kaos itu mas? Baju lah. Dijual berapa? Biasanya berapa? Begini harganya. Iya jual deh ya. Tapi uang itu sudah saya campur sudah, supaya tidak diketahui. Orang itu kan pasti punya sisi kelebihan dan kekurangan. Saya ini punya kekurangan di situ, tapi di situ kelebihan saya. Kenapa? Saya bisa bersedekah. Kengjan bini gula, kengbian mun penjaga monolog nobar nih kan. Gitu loh ya. Itu saya. Pokoknya dayin lah. Nah habis saja. Nah, jadi saya sampai saat ini tidak bakat untuk memegang manajemen, tidak bakat untuk jual beli, dagang jadi dagang, tidak bakat. Maka istri saya yang bakat. Bakatnya saya ya ngajar kayak gini, ngajar. Atuh, maju mantina. Ayo, megendro atuh hati mantia. Kan bakat beda-beda kan, lagi beda-beda. Mbian jokong hebat, walau mobil hebat. Makanya saya kalau jual beli mobil, alhamdulillah tidak pernah hasil. Mulai dulu, saya itu kalau punya mobil, becek geluk, becek, ban begontong, dalam variasi, seret, jual. Ya roh, gih. Perogi dari pertama pasti begitu mulai lambat bini gula becek arat nyaman becek diperbaiki setelah bagus semuanya saya jual ya senyaman semelek kayak mon saya makan ini kan pon jak beli pon kuro mobil perang nol boleh lah non. Yang kedua, wa munafikun yubghiduhu. Musibah yang kedua pasti terjadi adalah pasti disediakan oleh Allah orang munafik yang selalu membenci kepada dia. Orang munafik jadi mbian ni mon iman tengki pakku ni sedia akiban Allah berdereng munafik becik ke sambian. Munafik, apa munafik itu? Kalau bicara tidak jujur, kalau berjanji pasti dia tidak menepati janjinya. Kalau diberi amanah dia pasti khianat. Jelas sih? Itu munafik. Pasti membenci kita. Tapi ingat, kita yang dibenci pasti disayang oleh Allah. Kita yang dibenci pasti disayang oleh idza ahabbahu abadan ibtalahu. Apabila Allah mencintai kepada hambanya, ibtalahu, pasti Allah akan menguji dia. Jadi
biasa bon, biasa. Nabi Muhammad dibenci, apalagi kita. Lagi. Nama boleh gula banbian. Nah, apa gula banbian? Nabi Muhammad bukan hanya mau dibenci, tapi mau dibunuh. Ada makar. Pernah Nabi Muhammad itu diracun oleh seorang perempuan. Kemudian malaikat Jibril bilang, hati-hati, minumanmu itu ada racunnya. Siapa yang meracun saya? Itu dia. Oleh Nabi Muhammad diminum. Setelah diminum, alhamdulillah, beliau tidak apa-apa. Ditanyakan perempuan tadi yang meracun, kenapa kamu kok meracun saya? Hanya ingin membuktikan Anda itu betul-betul Nabi apa bukan. Kalau Nabi tidak mungkin mati, tapi kalau bukan Nabi pasti mati. Mak terleter dei. Kemon bian jawab nyoba gula. Mon gula jawab nyoba wassalam jala wala. Mai racun kok terus bukti lagi ya sampean iki kiai apa benih. Bah. Lah. Saya ucapkan terima kasih dan jangan coba-coba untuk dicoba. Empon, coba-coba. Deki bayi beri sianida ban bian. Wah, ada sahabatnya ber. Ini asli Anda ini. Asli. Tidak ada racunnya ini. Ini endos ini. Endos. Larutan jam kaki 3. Minuman kesehatan Milagros. Mulai seneng saya nyabar. Aku paling ngocah paju nang di. Makanya sampean kalau ada mau barang itu laris, endos, sabarkan toh. Bade saya jual jamu pekuatrok apa ger, sabar. Jauhan, ya benar. Sekaligus ada alamatnya, bisa dibeli di tempat ini deh. Coba nih. Saya buka iklan ke depan, buka iklan di sini. Are, hebat abar deh tanda. Padahal sampean tidak usah bayar, cuma ngasih sampel saja satu. Lah ya, paham ya? Iya, mulai malam Senin bakal datang. Ambian jual HP Oppo sahabat dina. Endos. Kenjo sambil boleh. Mau bosan. Sambil main sahabat. Begitu ya. Jadi orang munafik yang membenci itu pasti. Maaf Pak, Bu, saya ingin katakan kepada Anda semua. Bila mana ada seseorang yang mencintai kita, menyenangi kepada kita, sayang kepada kita, apapun yang kita lakukan pasti benar. Tapi bila mana ada orang yang membenci kepada kita, apapun yang kita lakukan, sehebat apapun, sebagus apapun yang kita lakukan, pasti itu tidak pernah ada benarnya. Pasti bon salah mon baru jadi sehari salah. Tining manusia di masjid salah, jawab aku nanti salah, betul? Terus kemudian, kalau kita dibenci orang itu kenapa harus susah kiai? Wong Nabi Muhammad juga pernah dibenci orang. Kita punya hati, kita punya perasaan, pasti susah. Nabi Muhammad saja susah. Buktinya mana kiai? Kalau kita baca Yasin, fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apal kabeh ya? Ijo Yasin. Itu ya. Fala yazunka qauluhum, jangan membuat kata-kata mereka itu Muhammad membuatmu susah. Jangan. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Aku sendiri Muhammad yang tahu apa yang ada di hati mereka, apa yang ada di luar hati mereka, aku tahu. Sudahlah, ada saya. Ya pun Allah, ya teger nih. Jangan Allah saya beri kabar. Hah? Apa ya Allah saya beri kabar? Boleh. Bukti kalau Nabi Muhammad pernah galau juga. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa. Surat apa itu?
Hah? Surat kenapa tak? Al-Ghafir. Kabar jajaan geria. Surat Al, maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran, kau membaan jadi Muhammad mondela tak adoro bibani balai. Oleh kamu diberitahu, ini loh iman, mari kita beriman kepada Allah, jadilah orang baik. Tapi ternyata umatmu tidak mengikuti kamu, tak norobaan. Berarti Muhammad tak usah bunuh diri, jangan mencelakakan dirimu. Berarti Nabi Muhammad galau. Jadi mau nempian mau beda gula ke moso orang ejak kojek orang bah galau. Jalannya lagi gula sama punya hati. Kalau rocker juga manusia, kiai juga manusia. Paham? Apa yang menurut saya orang sabar itu bukan orang yang tidak punya marah, tapi orang sabar itu adalah orang yang bisa mengendalikan emosi ketika marah. Betul? Kalau orang tidak punya marah itu bukan sabar, tapi dungu. Beda maleng dok lah bang, dok. Sampai luar maleng ngireng. Musibah kan. Pangotnya beda kesokan nih kok. Zaman ini kita yakin beda kesokan. Ada maunya. Iya, sepeda motor apaan bade budi? Beda berpikir telok kalah kapi ngireng. Ajari benih sabar, tunggu. Mon pasti betas kata edungan roh, setas spring bed roh. Arwah si budi roh. Bi maling baik ngojang. Beda kesokan ada apa sampean ke sini? Saya mau ambil istrimu. Ngirek. Entapok ring kada jeri apa? Sampean itu memang harus belajar bela diri. Paling ni sukunir kuntu ajar, tangkesan ni sukunir. Makin kuacar nama mana? Tanya ke dulu aja deh. Kuacar kau nama. Suci hati aja, cimande aja. Botak tak tahu mana. Tahu, maju mana tuh sekarang? Kok buru? Belajar dari dulu. Memang apa kayak? Belajar saya dulu, karena memang kita disuruh oleh Allah untuk mempersiapkan diri, khawatir ada musuh. Dulu guru saya itu kalau duduk bersila begini. Sini. Montojo. Jangan ngabas ke kobok, ngabas ke roh, ke layar melewat jam. Tak pedang ya? Saya bawa pedang. Coba apa syutinganin musibah ya menjauh lebar. Ini kalau duduk ini begini. Iya, Sayyasin Al-Padangi kalau duduk begini, coba lihat di foto-fotonya begini. Duduk bersilanya begini, benih pelkot. Jadi begini. Pan Faisal wa mon tujuh bulak kuda mana bede ngaji Pan Faisal kacamataan lo ada tujuh. Ketika ditanyakan kenapa cara duduk bersilanya begini, khawatir ada musuh. Mon bede musuh keren pak dai ke mon reng lamba setia jaring nang tenang lah dai cekal ban moreta. Harus punya kita belajar bela diri. Nabi Muhammad kan diberi mukjizat tinggi. Kenapa? Khawatir ada musuh. Dan temannya bukan polisi, benih brimob, benih angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Apa? Malaikat Jibril. Tak gundang angkatan udara nama malaikat Jibril. Benelah. Cok lembeng separuh. Ya, sayapnya itu separuh sayap itu
itu ketika ditutupkan bumi ini tertutup semuanya. Pahala nyala takun garidai. Tapi mengapa Nabi Muhammad kok tidak memakai itu? Kenapa Nabi Muhammad kok tidak memakai itu? Semata-mata Nabi Muhammad ingin menjelaskan, tidak semuanya orang punya kekuatan hebat itu harus dikeluarkan kecuali memang kepepet. Paham? Kapan dikeluarkan itu? Ketika peperangan Badar. Di peperangan Badar pasukan Nabi Muhammad hanya sekitar 313. Sehingga kalau ada bacaan dibaca 313 itu akan mengandung kedahsyatan yang luar biasa. Jadi zikir embian mau dibaca 313 nikah luar biasa mantina mujarab. Kenapa? Karena itu adalah hitungan dari pasukan Badar 313. Sedangkan musuh pada waktu itu ribuan. Musuhnya adalah ribuan. Maka Nabi Muhammad langsung minta izin kepada Allah dengan cara berdoa, ya Allah, andaikan pada perang ini kami kalah, maka tidak akan pernah ada yang akan menyembahmu lagi. Renyaman doa kepepet nempuaki wah emergency ini langsung oleh Allah diturunkan bala tentara malaikat jejak ring malaikat atau karban manusia jaya atau karban corona mabuk kepe atau karban malaikat. Aduh wassalam, musuhnya tidak kelihatan, musuhnya melihat kepada kita. Ada demam lobar wassalam. Makanya boleh bersambian butuh hati-hati. Selanjutnya apalagi wa aduun yuqatiluhu. Ini gini, yang nomor 3, akan ada musuh yang akan membunuhnya dan memeranginya. Hati-hati ya. Pada tanya temur ke tak nyoco nyeher marah, tidak pakai senjata tajam tapi pakai senjata gaib. Betul? Sihir itu ada kiai, mana ada? Jadi Al-Quran beda. Di Al-Quran ada. Coba buktikan. Nabi Muhammad itu dulu pernah kena buhul oleh perempuan, sihir dengan pakai diikat, ibu nikah. Pas turun ayat, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Langsung apa ke? Das peka. Ya, tapi Nabi Muhammad ya baca sekalian langsung pakai mentang di usaha satu saja nggak bisa. Nabi Muhammad baca Fatihah 1 kali bisa menyembuhkan kaki Sayyidina Abu Bakar ketika digigit ular, dengan bisanya langsung habis. Fatihah sekalian mun gula benembian usah tol-tol baca Fatihah, mun tak perja jembian marin nyari ular yakin sanlabara. Kemudian baca Fatihah 1 kali terus tiupkan, insya Allah masuk rumah sakit. Beda lisan Nabi Muhammad, beda karena beliau tidak pernah berbohong. Mun gul benembian mun saja melecek, alhamdulillah istiqomah. Betul? Istiqomah. Kalau kita bohong istiqomah, apalagi sekarang ada HP, tambah istiqomah bohong. Pimpinannya bilang sudah berangkat, sudah pak, padahal dung-dedungan. Hah? Betul? Banyak. Termasuk sana komik. Wa syaitanun yudilluhu. Yang keempat, pasti dia akan diberi musibah, diberi musuh. Apa? Syaitan yang akan menyesatkannya. Ulembian ni kan pada setan ni. Kadang setan tak padang, abad jadi setan. Tanyetan. Coba sambian coba makan gula isoro muhasabah, introspeksi diri. Coba sekarang. Ini kan beri minuman ya. Iya. Biar tojungan nih.
Apa kata Nabi? Makanlah dan minumlah pakai tangan. Saya ulang, makanlah dan minumlah pakai tangan. Jangan pakai tangan. Kenapa? Karena setan itu kalau makan dan minum pakai tangan. Berarti kalau sering kita pakai tangan kiri, berarti kita mbaan sengocak kotak medung. Mbaan sengocak kotak ronora. Berarti kalau kita sering makan dan minum pakai tangan kiri, berarti kita adalah. Terus kemudian kita baca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Setan apa ngocak? Pret. Arawa pada setan. Pada setan wa matawa. Maka oleh karena itu hati-hati loh kita makan minum pakai tangan kanan. Baca basmalah dak usah lana terjeng geluh. Oh malah celekan giba bari gelana. Dak usah basmalah saja. Basmalah bismillahirrahmanirrahim diminum. Begitu, paham? Iya, kalau memang mau Allahumma barik lana tanah wa qina ada. Setelah makan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu baca. Keng mon bismillah nabi sta baca. Allah membarik lana biasa kita baca. Setelah makan sering kita lupa baca alhamdulillahilladzi at'amana. Betul? Ambian nongko ningi WC. Di toilet itu kan sering kita begitu kan, buang BAB kan, buang air besar. Bener. Itu salah satu kata Imam Ghazali orang yang sering kesurupan seperti itu. Rawan kesurupan jin. Sedaya dong. Apa boleh sambil main HP? Keluar pluk. Pluk. Kita kan sekarang kan dimudahkan dengan ada toilet duduk itu kan? Becek, ser, pluk. Bisa laki, bisa bini tanya ke, apa baca apa dah? Neng, apa? Seru, bah, mak pada seru atai. Ya Pak, itu temannya setan itu. Karena memang rumahnya setan dan masjidnya setan itu adalah di toilet. Jadi jangan terlalu lama di toilet. Jangan buat toilet itu terlalu menyenangkan biar tidak kerasan di dalam. Paham? Oke. Oh, Pak Hibri apa roh? Alangoy. Ya. Apa namanya? Apa nak? Stella aja kita jadi Stella. Aduh ya Allah. Duh, mak tak ingat lambak mun lambak kan songai kan. Songai lambak. Sarong yang tak laki. Terus. Ya kan kalau mandi di sungai kan begitu kan? Sarung dilempar. Abang Kang mandi wudu. Ya, wudu karena khawatir banyak orang. Alhamdulillah dipegang. Pasang sarungnya, hah? Iya betul kan? Pasang sarungnya. Batal apa enggak? Batal apa enggak? Siapa mau jadi tidak roh? Manon siapa? Manon laki no tidak? Batal. Sila apaan? Mertuanya dia tidak tahu, tidak paham agama, ditegur oleh mertuanya. Pak, batal wudhunya, wudhu lagi. Betul. Mak batal. Salah cara pegangnya Pak. Kalau tidak ingin batal begini, kalau begini batal. Apa dia bilang? Apa dipegang batal, di bawah sholat tidak batal.
tawa yang panah-panong mangga ngaji malah takar di ngaji metu wabon teku betal iki bu abojong tak rap wa nafs terus ngaji kok sehingga saya membuka pengajian seperti ini bagi anda yang tidak pernah dulu memperdalam ilmu agama di pondok supaya paham ki engki mun duka boleh sere senere mambe jale po sepo kada pahaba to amalo lo tele ter sehat saja tergi paling mampu yang terakhir saya mau berangkat ke Bangkalan ada 2 agenda ceramah Bangkalan beni alon tak pahano keng kok terus melihat sepedaan sifar di mana bedil paju sepedaan sifar sengaper kok terus anu terus enggak ngari kan pet kepepet loh terus melihat kabala mun bedil cuma tahu kan wa nafsun tuwih dan yang terakhir adalah nafsu yang dapat membuat dia itu disesatkan menjadi orang yang tidak baik. Oleh karena itu kita harus menjadikan diri kita itu bersih, perbanyak baca sholawat, perbanyak baca istighfar. Kalau ingin menghidupkan hati banyak baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ingat bacaan sepuro la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Ingat sopu jalan macam ya jorak lah iya jorak ledu ke tondu deh la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Iya terus sakit sampai laku aja kok mangkat dah. Terima kasih atas perhatiannya, semoga menjadi ilmu manfaat barokah dan semoga kita dapat berjumpa kembali di pertemuan malam Senin yang akan datang. Ajora ada apa bonjong yang menakan lagi ini damai wali ini kan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun tandi takut tandi susah dah ya sudah kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.